wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di rumah, kembali lagi bersama podcast kami di Hello Podcast bersama narasumber kami, narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Beliau bernama Ustadz Hayat Qais El Harani. Beliau berdomisili Jombang dan beliau juga sekarang sedang belajar. Ustadz ya? Ustadz. Saya orang biasa. Oh. Di zaman. Oh, rendah. Beliau seorang santri di Pondok Pesantren Al Malikus Soleh 2. Dan beliau ini selama Ramadan ini yang konon katanya beliau ini kesibukannya itu sedang di daurah. Selama 22 hari. Alhamdulillah. Dan kesibukan di rumah itu tidur apabila waktu longgar. Sepertinya padat ini ya jadwalnya. Ya emang apa ya mengisi kan istirahat, butuh roha. Dan alhamdulillah sekarang bisa hadir di kesempatan siang ini. Oke, pada siang ini tema kami yakni makna belajar. Menurut panjenengan, menurut Anda, apa sih makna belajar itu? Jadi langsung ya, syaratan makna dari belajar itu ya seseorang itu ya ketika dalam proses mencari ilmu itu nggak hanya membutuhkan suatu diem aja, itu kan enggak apa-apa fi ta'limil muta'allim kita berikan di tuksawil ma'ali aman ramal qadasah dan bayani. Jadi ketika orang itu kok ingin mendapatkan ilmu itu dengan tingkat suatu kadar upaya harus diupayakan dengan setinggi-tinggi. Seperti apa ya, ketika malam itu kalau bisa untuk bagi orang yang mempelajari ilmu itu harus sahiralah ya, untuk meluangkan malam harinya itu belajar. Menurut Dengar lagi, belajar yang efektif dan mujarab itu seperti apa? Belajar yang efektif dan mujarab itu biasanya ya tergantung orang sendiri sih. Kadang orang itu ada yang memiliki kepribadian yang dia hanya bisa mempelajari atau menghafal ya. Biasanya kan ilmu itu enggak luput dari hafalan, semua itu harus banyak-banyak menghafal. Nah, biasanya itu ada orang kalau mempelajari ilmu itu dapat cepat masuk itu ketika dalam keadaan sepi. Itu kebanyakan begitu. Tapi kalau saya beda. Kalau saya itu biasanya ya agak standar, nggak terlalu sepi. Karena apa? Karena kalau sepi itu kayak agak takut ada yang seliwer-seliwer gitu. Tapi kalau ramai juga gak enak karena nanti banyak yang mengganggu, jadi nggak bisa masuk. Yang biasanya menghafalkan sekian bait misalnya dari manjumah itu, itu yang didapat malah ocehan-ocehan orang gitu, ruangan orang. Iya. Yang standar itu ya nggak terlalu sepi, ya nggak terlalu ramai itu. Kalau sementara orang lain itu berbeda, ya nggak sama, pasti setiap individual itu berbeda. Dan foto-fotonya ilmu kan ada banyak ya. Dan menurut Anda itu definisi susah belajar itu bagaimana? Dan cara mengatasinya itu kan bagaimana? Banyak murid yang seperti itu. Ada kendala-kendala susah belajar, entah itu dari sananya ataupun karena malas ataupun dan lain sebagainya. Itu menurut Anda gimana? Kalau menurut saya biasanya orang itu kadang susah banyak kendala ya. Kadang ya seperti mahasiswa, kadang ada yang sibuk organisasi, juga yang sibuk dalam kerja mencari upah gitu, untuk kebutuhan keluarga, kadang juga ada. Jadi ya tergantung individual orang juga sih. Terus di mana girohnya orang itu dalam mencari ilmu itu ya dengan suatu upayanya itu sendiri-sendiri. Jadi jadi apa yang ditanyakan tadi, sulitnya itu. Iya. Bagaimana juga cara mengatasinya?
biasanya itu dengan bi'ah ya. Bi'ah itu ditakdir bi'ah gunaka takdir minar rijal al insan gunaka yaitu dikatir minal himmah am bita'alumi al-ulum. Jadi ketika berteman itu cari yang pas gitu ya, nggak cuma guyon-guyon toh. Jadi dia itu punya konsep sendiri, banyak-banyak berteman seperti orang-orang kayak gitu. Itu perlu biar apa, biar memotivasi ya. Dapat terdorong juga kehidupannya atau hari-harinya ketika memiliki teman seperti itu. Dan juga jangan lupa ketika memiliki teman seperti itu suruhlah. Jadi punya teman itu harus ini ya, dimanfaatkan juga. Dimanfaatkan juga. Antara lain juga seperti itu. Ketika temannya sedang nggak ngapa-ngapain, teman ada waktu, ajalah belajar bareng gitu, create gitu, belajar. Tergantung juga ya dia sama teman gitu. Menurut saya ada dua. Iya, teman dan lingkungan itu juga sangat berpengaruh juga. Menurut Anda itu susah belajar atau pelajarannya yang susah kalau anak seperti ini? Apapun itu bukan pelajarannya yang susah, karena susah belajarnya, nggak mau belajar. Jadi kalau pelajarannya susah itu ya semua pasti pelajaran itu susah ya. Tapi akan tetapi itu bisa dihapuskan rumahnya itu apabila dengan program yang sulit-sulit itu. Iya. Karena kalau di al-ahid kan banyak ya. Di pondok-pondok itu pasti ada tulisannya di pinggir-pinggir. Seperti kalau saya ngajar itu di Darussalam gitu, ada pasti tulisan manjat belajar. Iya. Dengan itu ditemukan di mana-mana juga. Iya, pasti ada. Karena di Jombang ini kan lingkup santri, terkenal dengan kota santri juga, terutama di Jawa Timur gitu. Di pesantren itu kan banyak menyediakan metode-metode yang berbeda. Dan menurut Anda, metode bagaimana yang harus diterapkan dalam pesantren agar anak itu semangat dalam belajar? Menurut metode jenengan? Metode agar semangat dalam belajar, terutama pertama itu harus gurunya juga harus profesional. Jadi ya saya kan juga pernah mengajar ta'lim dan muta'alim, itu yang penting dalam konsep belajar itu ada di yang pertama itu ustadznya ini harus benar. Jadi seorang kiai ketika memilihkan guru kepada santrinya itu harus yang benar, jangan yang kadar keilmuannya hanya rendah-rendah saja, yang enggak setengah-setengah. Juga jangan cari dalam hal ilmunya juga, dalam kesehari-hariannya itu sekiranya itu bisa dicontoh oleh bagi tauladan. Jadi yang pertama itu di taklim itu ustadznya, yang kedua baru murid. Jangan menggantungkan hanya ada seorang guru. Apalagi ya ini di konteks santri. Jadi permasalahan satu ya itu gurunya. Jadi setelah seorang guru itu memberikan ilmu kepada seorang guru kepada murid itu harus memberi tasjiyah. Itu suatu motivasi bagaimana beliau itu ketika mencari ilmu itu harus diceritakan kepada murid, sehingga muridnya itu banyak motivasi yang ingin dilakukan seperti gurunya itu sendiri. Juga harus banyak-banyak cerita, misalnya ala-sabilil besar, misalnya masyhur ya seperti Imam Madzhab kita Imam Syafi'i, karena beliau itu tidak hanya cerdas. Biasanya orang cerdas itu ketika sudah tahu dia cerdas itu punya pelekan. Jadi termasuk konsepnya Imam Syafi'i, dia tidak hanya cerdas, ketika cerdas itu dimanfaatkan, tidak menyempelek. Jadi memanfaatkan fasilitas kecerdasan yang ada itu digunakan, diterapkan untuk belajar, untuk ditambah. Yang kedua tadi baru seorang murid, dan yang ketiga itu
seorang ayah ya. Seorang ayah. Jadi santri itu ya aslinya nggak bisa juga seseorang santri itu bisa semangat belajar apabila orang tuanya yang di dalam rumah itu cuma santai-santai. Orang tua itu perlu juga. Di antaranya apa ya, membiayai ketika di dalam pondok, membiayai itu kalau punya ayah ya. Seorang ayahnya itu harus membiayai ya, termasuk hari-harian. Masalah kalau seorang santri itu sendiri nggak dikasih pesangon, kan otomatis dia pasti kerja kan, mencari uang sendiri karena karena kesalahan orang tuanya itu sendiri. Terus dalam mencari ilmu pun dia nggak fokus karena kegiatannya atau amalnya itu terlebih menuju kepada pekerjaannya, sehingga ilmunya itu nggak bisa diambil. Yang diambil hanya hari-hari untuk bekerja. Intinya. Iya benar. Untuk support dari orang tua juga perlu dukungan, dan bukan hanya itu doa, apalagi untuk santri ya, itu orang tua juga perlu mendoakan gitu. Dan sebagai pengalaman Ustadz, memang kefahaman itu tidak langsung kadang bisa diberikan, ataupun bisa nanti, bisa entah kapan, bisa entah lulus, itu juga kita nggak tahu kefahaman itu bisa datang tiba-tiba gitu. Dan menurut Anda sebagai pengalaman seorang Ustadz, jika ada anak didik yang belum paham, itu bagaimana mengatasinya? Kalau saya sendiri pribadi, kalau ada murid yang nggak paham, itu biasanya saya kasih ini namanya taklim itu, pembelajaran tambahan. Jadi ketika saya sudah duduk mungkin di suatu pesantren itu, ketika mendidik seorang santri itu nggak ini apa, nggak membiarkan cuma pembelajaran di waktu hisohnya itu ya, di waktu pertemuan itu saja. Jangan seperti itu kalau mendidik seorang guru, tapi meluangkan suatu waktunya untuk siswanya atau santrinya itu kan. Jadi ketika sebelum ikhtitam atau doa dari seorang guru itu dipersilahkan untuk tanya jawab. Sekiranya ada yang nggak paham, dipersilahkan untuk tanya seorang guru. Dan di situ harus punya waktu luang juga seorang guru itu. Apabila nggak paham seorang santri itu, untuk meluangkan waktunya itu tadi, misalnya seorang gurunya bisa jam 10 malam, ya yang minta itu harus santrinya sendiri. Kita nggak paham itu, seorang santrinya itu minta ke guru, misalnya nggak paham. Tapi menurut saya sendiri itu Al-Hasabi Kabadi itu jangan tergantung atau terpatok dengan seorang guru saja. Soalnya 70% keilmuan itu dengan sendiri. Maksudnya menyendiri ketika belajar, enggak menggantungkan ke guru saja. Jadi percuma ketika seorang guru menerangkan pembelajaran, mengadakan kajian, tapi seorang murid itu hanya datang ketika itu. Pas ba'da ta'lim itu enggak ditikror lagi. Itu kesalahannya besar. Jadi cuma masuk dari telinga kanan, cuma yakhruju ila kuping itu udunil usra. Iya benar. Jadi banyak sekali, terutama dalam dunia santri itu, setelah pembelajaran itu biasanya diulang lagi dengan dinamika takror ya, takrir, ataupun biasa juga dibahas dengan musyawarah atau syawir. Nah, di Indonesia sendiri itu kan terdapat banyak sekali pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Anda, bagaimana tips untuk memilih pesantren yang baik untuk seorang anak yang pemula? Ataupun ada juga banyak orang tua ini yang kita kan bingung mau taruh di pesantren mana ya anaknya gitu. Ini masih pertama loh. Dan akhirnya para orang tua ini
bertanya kepada para tetangga yang di pesantrennya gitu. Terus nanti akhirnya ada yang menyesal, oh kayak gini. Nah itu bagaimana cara tips memilih pesantren untuk seorang anak yang pemula dan orang tua yang nggak tahu tentang apa itu pesantren? Wah ini sulit juga ya untuk dijawab. Soalnya orang tuanya sendiri nggak tahu bagaimana konsep untuk memilihkan seorang guru untuk anak. Jadi yang pertama itu untuk pemula. Kalau menurut saya meskipun pemula ataupun tingkat mutawasid ataupun tamadun itu enggak, jangan ini ya yang kecil-kecil, langsung aja yang sulit-sulit aja. Soalnya ilmu yang kecil itu akan mengikuti sendiri. Jadi yang pertama itu harus memilihkan seorang gurunya, jangan menggantungkan pada pondok. Yang penting gurunya itu yang pertama itu harus keilmuannya itu memang pas. Yang kedua itu dari segi usia. Kenapa kok harus memilih dari segi usia? Karena itu pengalamannya, khibrahnya seorang guru itu juga diperlukan pengalaman. Karena seorang guru yang lebih berpengalaman itu tahu bagaimana cara mendidik seorang santrinya atau muridnya itu dengan cara yang wow gitu, yang beda dengan yang lain. Itu karena apa? Karena pengalaman seorang guru itu khibrahnya. Ya itu yang pertama keilmuannya, yang kedua dari segi usia. Mungkin dua itu saya. Oke. Boleh nih sedikit berbagi pengalaman Anda ketika dulu awal masuk pesantren hingga sampai sekarang bisa ngajar di beberapa pesantren. Kalau saya pengalaman, jadi saya bukan ini ya, bukan di Al-Malik Soleh, saya di Al-Munawariyah di Malang itu, di Bulu Lawang. Dulu saya mondok di sana. Habis itu pas saya hampir lulus kelas 3 itu Adia itu mikir-mikir, kan di situ pondok Al-Quran, di lainnya Al-Quran itu ada diniyah dan juga sekolah formal. Jadi saya bingung nih, teman-teman saya banyak yang hatam gitu Al-Quran, sementara saya masih belum, masih tengah-tengah. Pas itu tanya ke dia, ini gimana saya mau dilanjutkan ngabdi atau gimana. Akhirnya disuruh kuliah dulu, soalnya menurut kiai saya kalau nggak kuliah nanti males. Kenapa? Karena usia. Di perkuliahan itu nanti saya terlihat paling tua sendiri kan. Akhirnya males. Nah, pas sebelum keluar saya itu Ramadan itu biasanya sebelum pulang itu pasti disuruh ikrar apa murojaah, yang mana kita misalnya ala sabilil misal kita udah hafal 15 juz. Nah itu sebelum pulang itu 15 juz itu harus distorkan. Saya menghindar dari itu, melihat keahlian saya dari teman-teman yang lain. Oh ternyata saya lebih mahir ke bidang bahasa Arab, karena di situ itu ada namanya Syekh Zulfan Syahadsyah Al-Mutakharrij min Ma'had Al-Amin Bandung. Jadi saya pas pengalaman saya ketika belajar sama beliau itu mesti yang paling hadamnya itu saya. Jadi yang disuruh-suruh apa itu saya. Akhirnya saya melihat keahlian saya dari teman-teman itu bukan Qurannya ternyata, karena bahasa Arab. Nah, setelah tahu bahwa keahlian saya dalam bidang bahasa Arab itu, tak lanjutkan lagi mondok di namanya Darul Lughah Dakwah, pondoknya Habib Zain bin Ali bin Hasan Baharun. Habib Zain bin Hasan Baharun. Di situ saya belajar selama Ramadan. Hatta akhir Ramadan al-taqa itu ma'ah Habib Zain. Kan waktu itu Habib Zain kan masih haji, masih umroh di waktu Ramadan tahun 2019. Saya alhamdulillah ketemu sama beliau sampai akhir. Nah, babadaan kharaj itu setelah saya keluar itu baru saya masuk
mau masuk ke perkuliahan mana gitu, saya bingung. Akhirnya ke UIN Malang gitu rencana ngambil ini apa Arab, ngambil bahasa Arab sama BSA adab gitu. Alhamdulillah nggak lolos. Akhirnya saya ini apa ya ke sini lah, ke mana UNES, karena ibu saya juga mau daftar ijazah dari sini. Terus akhirnya pas disuruh nyari prodi apa ya, terus akhirnya oh iya bahasa Arab aja, menerusin. Jadi seperti kata teman-teman atau kakak-kakak saya itu, kalau kuliah itu jangan ngambil yang nggak pernah dipelajari, karena di perkuliahan itu apa keilmuannya itu nggak mulai awal. Jadi yang diambil itu nggak mulai pelajaran, nggak seperti ketika kita mengalami masa-masa di sanawiyah sehari. Ketika di sanawiyah kan pelajarannya misalnya level 1, terus habis itu aliyah tingkat ke level 4. Tapi kalau udah kuliah ya langsung ke tingkatan level 5 misalnya. Nah, jadi saya memilih bahasa Arab karena ya itu sudah dari bidangnya, dari pondok. Di sini ya di prodi ini ya alhamdulillah, setelah lama di prodi ini ya apa di Universitas Hasyim Asy'ari ini, itu ada diajak ngajar juga ke mana, Darussalam Sengon. Di situ baru yang baru-baru ini diajak ngajar ke ini mana, Al-Masr atau Al-Walikus Soleh 2 untuk mengajarkan bahasa Arab. Tempat tinggal yang asli sekarang di mana? Saya tempat tinggal itu di rumah di Tugu Kembang, Peterongan itu. Oh, si Jombang berarti. Jadi ketika kadang-kadang apa ya, teman kelas saya itu tanya, kan dari mana? Kalau saya nggak mau kerja, apa bantu-bantu orang tua. Lalu kok sampean bisa mahir padahal nggak di pondok? Ya karena keseharian lah, kebiasaan. Tapi ya Anda itu sangat mahir. Saya lihat tuh sekarang, wah ternyata di balik itu kan ada banyak pengalaman yang sudah dilewati yang seperti yang diceritakan tadi. Nah, untuk di segmen akhir ini boleh Anda berbagi pesan untuk para pemirsa di luar sana, bagaimana sih kehidupan pesantren, ataupun gimana motivasi seperti dalam dunia kuliah, pesantren, belajar, ataupun kehidupan. Di pesan itu untuk pemirsa ini ya, mustamiin ini khususnya, jadi dalam belajar itu yang pertama itu jangan terlalu menggantungkan pada guru untuk mendapatkan suatu ilmu yang maksimal, tetapi dirinya itu juga perlu. Seperti dulu pas waktu saya ya termasuk di markas Arabia itu pernah bertemu dengan namanya Al-Ustadz Muhyin, itu masyhur itu Ustadz Muhyin. Jadi katanya beliau, apalagi kalau dalam perkuliahannya, dalam perkuliahan itu biasanya orang mencari ilmu itu malas, karena apa? Gurunya sendiri kadang-kadang nggak datang. Maka ya gimana, kita udah bayar tapi gurunya nggak datang, itu gimana? Bahkan saya pernah berpikir, wah ini gimana? Masa ya jadi seorang guru dikasih uang segini banyaknya sama mahasiswanya tapi nggak datang, itu kan lebih parah daripada koruptor kan ya, makan uang dengan menjual ilmunya. Jadi pesan dari saya itu jangan menggantungkan pada guru saja. Jadi apalagi kalau sudah masuk ke mahasiswa seperti saya. Jadi ibaratnya itu gini, ketika sampean menaruh suatu gelas, di dalam gelas itu pasti membutuhkan apa, misalnya biar minumannya enak itu juga butuh air, butuh gula, misalnya butuh susu juga, butuh apa sirup. Nah itu bagaikan kalian ilmu itu yang dituangkan dalam gelas itu, misalnya apa, kalian dengan mahir bahasa Arab dituangkan di dalam gelas itu, sampean ibaratkan dalam gelasnya, dan keilmuan yang sampean cari, organisasi yang sampean cari itu dimasukkan dalam gelas itu,
Dan dosen itu ibarat apa? Ibarat sendok saja yang mengaduk, yang menyebabkan proses daripada air yang di dalam gelas itu. Jadi sekiranya bagaimana minuman yang ada dalam gelas itu diminum dengan rasa yang enak, itu ibarat dosen itu atau seorang guru dalam perkuliahan itu hanya sebatas sendok itu kan, cuma perantara, nggak ngasih apa-apa. Jadi yang mencari itu kita mencari apa gulanya itu mungkin ya akhi di salam. Sangat bermanfaat sekali. Semoga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast pada siang ini sangat menginspirasi untuk lebih belajar lagi, untuk lebih meningkatkan belajar lagi, dan para orang tua yang bimbang untuk menaruh ataupun memilih pesantren yang terbaik itu bisa melihat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa, dan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah menyempatkan hadir pada siang ini. Dan kami ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.